Audio Jungle. Ya, terima kasih atas ini masukan dan pertanyaannya. Jadi pada saat ini ya selaku pribadi juga sampaikan ini sebagai bagian dari warga Golkar ya, warga Golkar khususnya di Dapil Jawa Tengah 11 ya, Cilacap Banyumas ya. Nah, kebetulan saya juga di provinsi jadi DPRD dari fraksi Partai Golkar, maka kebijakan secara umum di dalam Rapimda kemarin Partai Golkar sebagai turunan dari Rapimnas yang sudah dilakukan, maka Partai Golkar pada kesempatan tahun 2024 akan mencalonkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Insinyur Erlangga Hartarto Dr. Honoris Causa sebagai bakal calon presiden 2024. Tapi ini prosesnya masih berlangsung dan diharapkan nanti Pak Erlangga awal tahun 2022 sudah punya kepastian untuk bisa dicalonkan oleh Partai Golkar. Sehingga kami juga berkepentingan untuk di tingkat pilkada provinsi, juga kabupaten kota, karena dikaitkan dengan jadwal yang serentak. Jadi pileg, pilkada, dan pilpres itu serentak dalam 1 tahun. Jadi bukan dalam 1 hari ini ya, bukan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Jadi kemungkinan yang saya dengar itu nanti pileg itu antara akhir Februari atau 6 Maret pileg. Nanti disusul pilkada dan disusul pilpres bulan November itu. Artinya ada satu rangkaian yang serentak dalam 1 tahun 2024 ada. Makanya kami pengen ada calon presiden yaitu Pak Ketua Umum Pak Erlangga. Kemudian di gubernur kami juga lagi menggodok nanti calon-calon yang fix itu untuk kami calonkan menjadi gubernur atau wakil gubernur dari Partai Golkar. Namanya belum muncul kali ini, tapi Ketua Umum Pak Pangga, Sekretaris Pak Yulianto, Bupati Karanganyar, Ketua Harian Pak Wiji Bupati Batang punya potensi-potensi atau mungkin nama lain yang sedang digodok. Kemudian khusus untuk Cilacap dan Banyumas, kami juga sedang menggodok nama-nama yang relevan untuk kami calonkan, terutama untuk Cilacap karena udah duluan mestinya nomor 22. Kami berpendapat bahwa 2 periode yang sudah dijalankan oleh Partai Golkar dan koalisinya partai lain untuk bisa yang setelah memenangkan pilkada di Cilacap beberapa waktu lalu, 2 periode lalu, maka kami juga berharap dan berkeinginan ada koalisi yang masif juga supaya koalisi ini Partai Golkar dan partai lain ini bisa memenangkan lagi pilkada di Cilacap. Tentang nama yang sampai saat ini sudah kami gadang-gadang ya, itu adalah Bu Terti Rohatiningsih. Beliau adalah DPR RI Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah 11 Cilacap Banyumas. Kebetulan beliau juga istri dari Bupati incumbent sekarang ini Pak Tato. Ini dikatakan nanti keputusan tentang itu kita akan menunggu dari DPP. Tapi kami menggadang-gadang Bu Teti untuk bisa serius dan bisa terus melakukan purba, ya kan, konsolidasi supaya sejak awal elektabilitas popularitasnya makin naik, sehingga nanti DPP Partai Golkar, kemudian DPD Provinsi Jawa Tengah, juga DPD 2 Kabupaten Cilacap akan lebih cepat, akan lebih lempang untuk memberikan rekom, ya kan, kepada beliau
kader yang terbaik dari Partai Golkar yang insya Allah akan bisa memimpin Cilacap. Karena kita tahu bahwa Jawa Tengah khususnya Cilacap ini kan adalah daerah pinggiran yang potensinya sangat banyak, dari wisatanya, ya kan, dari alamnya, kemudian ada pertaniannya, lengkap lah ya, industrinya, perkebunannya, pokoknya Cilacap termasuk lengkap. Diharapkan Bupati yang sudah punya pengalaman nasional sebagai DPR RI bisa memberikan nuansa yang lebih luas dan lebih baru untuk perkembangan Cilacap. Yang kedua, karena Bupati adalah salah satu wakil dari representasi perempuan kita. Nah, ini kan jadi saatnya lah sekarang itu perempuan mempunyai pemimpin dan memilih pemimpin untuk Cilacap, sehingga nun sewu nih, jangan percaya lagi pada mitos-mitos gitu loh, ya kan? Mitos-mitos perempuan ini harus begini begitu, jangan. Karena mereka punya hak, perempuan kita, dan kita mendorong kaum perempuan ini. Kebetulan juga lagi ada diskusi ini tentang perempuan di era demokratisasi ini di sini di Kelapa Gading. Maka diharapkan kami juga mendorong Bupati siap untuk digadang-gadang dicalonkan dengan terus menaikkan elektabilitas dan popularitas, sehingga kami ini DPD 2, DPD 1 sama DPP tidak kesulitan lagi untuk memberikan reform karena sudah betul-betul elektabilitas dan popularitas naik. Nah, dan kami juga nanti berharap depan koalisi-koalisi itu sejak awal sudah mulai ditata, sehingga nanti pada akhirnya akan ada pematangan-pematangan, sehingga sekali lagi diharapkan konsolidasi itu bisa lebih rapi, lebih cepat. Dan secara politik kami Partai Golkar berharap akan bisa melanjutkan program-program yang selama ini yang sudah 2 periode ini dipimpin oleh Pak Tato itu bisa dijalankan, karena ada PR-PR yang strategis, yang visioner, yang perlu dijalankan dan perlu ditindaklanjuti. Sekali lagi, karena nanti Cilacap ini akan di daerah, ya boleh dikatakan kalau kita boleh bangga itu metropolitan. Metropolitan dalam pengertian, jadi gini loh, karena Cilacap itu dari Jakarta akan menjadi cepat karena ada tol dari arah Cilenyi itu, dari Bandung itu akan tembus ke Purwokerto, ke Cilacap. Ke depan ini dari Jogja juga akan tembus ke Cilacap. Jadi sudah menjadi, dan secara pelabuhan Cilacap adalah pelabuhan besar yang langsung menghadap ke wilayah luas, samudera luas Australia, Afrika melalui samudera Indonesia. Artinya Cilacap itu menjadi pintu gerbang dari Jawa Tengah dan Indonesia bagian selatan untuk bisa terkoneksi dengan dunia luas lewat pelabuhan. Dari sisi udara, transportasi udara sudah jelas, nanti tahun ini pun di Purbalingga itu sudah ada bandara yang tarafnya udah internasional, nasional lah. Kemudian di Tunggul Wulung juga bisa difungsikan. Artinya Cilacap itu punya potensi yang sangat kuat dan sangat dibanggakan untuk istilahnya dasar-dasar bangunan yang sudah 2 periode dibangun oleh Pak Tato sebagai bagian dari Partai Golkar untuk terus kita lanjutkan. Maka warga Cilacap harus bangga, harus terus konsisten, komitmen untuk sama-sama kita memajukan Cilacap. Kita bangga bangun desa, menjadi Cilacap lebih maju, berkembang, adil, makmur, sejahtera. Amin. Oke, terima kasih Pak Sidi, ini sangat luar biasa sekali. Artinya Partai Golkar ini sedang mempersiapkan baik dari presiden, calon presiden ya Bapak Airlangga Ketua Umum, kemudian dari gubernurnya juga sedang dipersiapkan. Kemudian untuk kembali ke Banyumas dan Cilacap, ini Cilacap tadi Bapak menyampaikan agar mampu mempertahankan kemenangan Partai Golkar yang dibawa saat ini oleh Pak Tato, dan ada kacamata dengan koalisinya ini akan menurut Pak Sidi tadi Bu Teti Rohatiningsih yang sedang digadang-gadang untuk tampil kembali dengan koalisi yang akan segera dibangun. Iya, Oke, terima kasih Pak Sidi. Mudah-mudahan Partai Golkar sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.